Assalamualaikum, nama saya Ayu Kamal, kelas 11 APAT 1. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting karena dapat membuat siswa disiplin dan suasana kelas menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan. Terima kasih Bu Ayu. Wassalamualaikum. Boten cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur saya SPDMJ selaku Kepala SMK Departemen Pekalongan. Yang saya hormati sekalian Bapak Ibu pendidik SMK Negeri Pekalongan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan tentang diseminasi budaya positif dari kami berdua, saya Bu Aiman Kusna dan juga Ibu Diah Ayu akan memaparkan tentang budaya positif di SMK Negeri Pekalongan. Untuk itu Bapak Ibu memulai kegiatan ini nanti diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari kepala sekolah atau pengantar ya istilahnya. Terus selanjutnya kita akan langsung melaksanakan presentasi tentang diseminasi budaya positif. Untuk mengawali acara, mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Eka Cahyani SPDMPD selaku Kepala SMK Pekalongan. Monggo dipersilakan Ibu Indah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati teman-teman semua, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat dan kehidupan sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini pada kegiatan diseminasi budaya positif diseminasi positif CGP angkatan 11. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di amin nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormati, Koning laporannya membantu syuting. Kegiatan ini adalah salah satu tugas dari CGP Angkatan 11, yaitu mendiseminasikan budaya positif ke warga sekolah. Seharusnya seperti itu, ke warga sekolah. Apa itu budaya positif? Sepertinya sudah pernah disampaikan juga oleh CGP Angkatan 8 waktu itu ya, Angkatan 7, Angkatan 8 sudah pernah, kemudian Bapak Ibu juga sudah pernah mempelajari di PNM. Artinya budaya positif ini sudah tidak asing lagi ya, sudah tidak asing lagi. Bapak Ibu sudah mempelajari dan ini terlihat pada Bapak Ibu ataupun siswa kita bagaimana melakukan budaya positif di sekolah. Nah, ini akan dikuatkan lagi, diingatkan lagi oleh Bu Ayu dan Bu Ayu sebagai salah satu tugas modul 1.4. Saya sampai hafal modulnya, modul 1.4 untuk aksi nyata. Gak terasa satu modul ini hampir selesai. Sudah modul 2 ya? Oh iya, modul 1.4. Biasanya aksi nyata itu agak lama. Kalau untuk aksi nyata agak lama, jadi sudah mulai modul 2.1. Di modul 2 ini banyak pengalaman yang menarik ya, tentang pembelajaran di kelas. Kalau modul 1 itu mindsetnya dikuatkan, modul 2 itu lebih ke pembelajaran di kelas, dan modul 3 adalah modul yang
menguatkan atau modal untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya. Pemimpin pembelajaran itu dalam artian sudah siap menjadi satu kepala sekolah atau menjadi pengawas atau apapun. Ya, artinya pada modul 3 ini nanti teman-teman CGP itu disiapkan mentalnya, disiapkan materinya, pengetahuannya, wawasannya itu lewat modul 3 ya. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua. Kita lagi-lagi belajar bersama ya. Budaya positif ini bukan modulnya Bu Ayu atau modulnya Bu Ayu, tetapi ini memang modul dari pemerintah. Jadi CGP hanya melaksanakan tugas mendefinisikan. Ini loh saya belajar budaya positif seperti ini. Ya. Nanti barangkali teman-teman ada yang kurang paham, ya berarti nanti mari kita belajar bersama-sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selamat untuk Bu Ayu dan Bu Ayu sudah modul 1 sudah selesai menginjak modul 2. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar dan baik. Ada diskusi-diskusi, ada masukan-masukan dan membawa manfaat, membawa kebaikan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda untuk sambutan yang telah disampaikan. Untuk yang selanjutnya kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bu Ayu pada materi ini. Nanti akan dibagi menjadi 2. Yang awal nanti adalah Bu Ayu yang akan menyampaikan, kemudian nanti dilanjutkan dengan saya dalam penyampaian tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan 3 dan segitiga restitusi untuk bisa lanjutkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktu untuk menyimak destinasi yang akan kami sampaikan. Kepada Bu Ayu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bu Indah, kepala sekolah yang berkenan hadir dan membuka acara ini. Yang terhormat kepada rekan-rekan guru yang juga berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi aksi nyata tentang disiplin positif bagi kami CGP Angkatan 11. Di sini di sini saya dan Bu Ayu hanya menyampaikan tentang apa sih disiplin positif yang mungkin Bapak Ibu guru sudah biasa melaksanakannya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita senyum dulu yuk. Ya, 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, kamera, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terima kasih teman-teman buat semuanya yang sudah senyum dengan hari ini, yang walaupun siang panas tapi tetap senyum dan tetap bahagia, tetap semangat. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan untuk kesepakatan. Oke, sebelum kita mulai untuk forum diseminasi ini, ada baiknya kita buat kesepakatan dulu ya, Bapak Ibu. Kesepakatannya nanti bisa diutarakan. Ini hanya contoh, ini contohnya menghargai siapapun yang ada di ruangan ini. Setuju enggak? Setuju ya. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Setuju?
Oke, kita tambahi, silahkan Bapak Ibu untuk menambahi apa sih kesepakatan di forum kita ini. Kita insya Allah berlangsung 1 jam ya, 1 jam atau kurang lebih 60 menit ya. Kita ada kesepakatan apa lagi nih di forum ini? Monggo disampaikan. Ya silakan Bu Sati. Baik, berpartisipasi aktif jika diminta. Terima kasih Bu Sati. Setujui? Setuju? Setuju ya. Terima kasih. Silakan tambahin lagi. Monggo. Bu Yayu barangkali mau menambahkan. Monggo Pak Umar. Menyampaikan dengan sopan dan baik. Setuju ya? Setuju. Terima kasih. Tambahin Bu Ari nanti ya, ditambahin ditulis. Silakan Bu Sagita. Selalu berpikiran positif. Wih, keren itu. Setuju ya? Setuju. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan lagi? Monggo Bu Indah barangkali mau menambahkan. Ini dengan semangat dan gembira. Lalu memulai kegiatan hari ini dengan semangat dan gembira. Setuju ya? Setuju dong. Terima kasih Bu Indah. Monggo ditambah Pak Isul tadi kayaknya ada mau disampaikan. Baik, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, untuk kesepakatan sudah kita lalui, kita sepakati bersama untuk forum ini ya. Baik, di sini perkenalkan saya Dia Ayu, CPP Angkatan 11, izin menyampaikan diseminasi budaya positif untuk modul 1.4 di CPP di pendidikan guru penggerak Angkatan 11 ini. Nah, ini merupakan diseminasi ini merupakan aksi nyata dari kami calon guru penggerak Angkatan 11 ini di modul 1.4. Nah, apa sih disiplin positif? Nah, ini di sini seorang guru ya, sebagai pengantar. Seorang guru dalam mendidik itu menjadi guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Ya, ada 6 ya di sini nanti yang kami sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti saya berbagi dengan Bu Alim, saya akan menyampaikan nomor 1, 2, dan 3. Sementara nanti Bu Alim menyampaikan yang 4, 5, dan 6. Itu ya Mbak Ibu. Baik, disiplin positif. Apa sih? Disiplin positif. Dulu itu kira-kira Bapak Ibu pasti ya sudah punya gambaran. Wah, disiplin positif itu apa sih? Mas, disiplin kayaknya mengekang ya Bapak Ibu ya. Oh, disiplin itu dunia sing gagah, yang tepat waktu, yang apa gitu. Nah, tapi di bayangan Bapak Ibu itu seperti apa sih disiplin? Disiplin itu seperti apa? Terus ada ditambahin positif. Nah, berarti disiplin positif itu apa? Monggo barangkali ada yang mau menyampaikan. Bu Dian? Iya. Monggo Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Ayu untuk waktu yang telah diberikan. Dari saya mungkin ini saja Bu, kalau misalnya disiplin positif, saya dengar kata disiplin positif itu Bu, itu langsung yang terpikirkan di dalam otak saya itu proses pembentukan karakter, di mana anak itu berusaha untuk menjadi bertanggung jawab, tapi atas dasar kesadaran dari dalam diri. Dan kita, lingkungan yang ada di sekitarnya itu mungkin butuh proses yang panjang untuk membantu yang bersangkutan itu dalam rangka dia
yaitu apa ya, tumbuh kesadaran dari dalam dirinya untuk membentuk karakternya diri sendiri. Sudah, jadi lebih ke pembentukan karakter dari yang berasal dari motivasinya itu dari dalam diri anak itu sendiri. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ibu yang tangan untuk dia. Baik, terima kasih, bagus sekali Bu Dian ya. Jadi untuk menumbuhkan karakter dari dalam diri anak atau murid itu dalam kesadaran internal ya Bu Dian. Itu betul sekali. Oke, nah di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Nah itu tadi yang disampaikan Bu Dian sudah sangat betul sekali ya, untuk menumbuhkan dari dalam diri anak tersebut motivasi diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Nah, jadi untuk lebih mengontrol diri murid tersebut, dirinya sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya, next. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif atau disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Ya, berdasarkan motivasi internal yaitu yang dari dalam diri sendiri, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman atau juga penghargaan dari orang lain yang bersifat eksternal. Di sini berdasarkan dari dalam diri sendiri. Nah, apa sih karakter yang harus ditumbuhkan di dalam diri setiap murid? Ini adalah kita berdasarkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang tentunya Bapak Ibu guru sudah hafal ini. Ya Pak Umar ya sudah hafal ini, koordinator P5 ya hafal sekali. Mau Pak Umar apa saja Pak Umar? Takut ditutupi. Untuk profil pelajar Pancasila memang ada 6 karakter yang biasa kita laksanakan di P5. Yang pertama adalah berkaitan dengan beriman, bertakwa, beragama yang besar dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga kebhinneka global, keempat gotong royong, dan kelima kreatif, dan terakhir adalah bernalar kritis. Jadi 6 inilah yang dimasukkan ke dalam kegiatan P5. Terima kasih Bu. Iya, tepuk tangan untuk Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Oke, itulah ya, Bapak Ibu tentunya sudah hafal, apalagi sebagai koordinator P5 atau pelaksanaan P5 di sekolah kita juga sudah kita terapkan profil pelajar Pancasila ya. Dan tentunya anak-anak murid-murid itu akan menjadi seperti yang kita harapkan ya, berprofil pelajar Pancasila tersebut ya, betul ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya next dulu. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk melakukan segala tindakan atau perilaku, termasuk kita ya, termasuk kita bukan hanya siswa, bukan hanya murid, kita pun kalau melakukan segala sesuatu, segala tindakan itu juga ada motivasinya. Berdasarkan apa sih motivasinya tersebut? Ya, monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Motivasi apa sih? Misal nih, Bapak Ibu berangkat pagi-pagi jam 7 atau sebelum jam 7, itu apa sih motivasinya? Monggo Bu Yai barangkali mau tadi yang sampaikan. Motivasi apa sih Bu Yai itu berangkat? Oh Bu Yai berangkat tuh jam 6:30. Oh biar orang macet? Apa biar apa itu ya kira-kira? Monggo Bu Yai. Salah satunya karena motivasi berangkat pagi itu yang pertama biar tidak macet, apalagi saya yang kantor. Kemudian yang kedua kalau kita berangkat pagi itu
rasanya lebih nyaman. Kalau sampai sekolah kan posisinya pagi-pagi sudah sampai sekolah itu rasanya itu lebih nyaman. Dan yang ketiga, dia sedikit banyak kita kan dulu ya dulu lah gitu. Harapan saya dengan saya berangkat pagi, anak-anak juga berangkat pagi, itu harapan saya. Terima kasih Bu ya, tepuk tangan untuk Bu Yayu. Iya. Baik, kalau yang tadi disampaikan Bu Yayu itu kira-kira motivasi dari dalam atau dari luar ya Bu Yayu ya? Motivasi Dari dalam diri sendiri, berarti Bu Yayu sudah berhasil menemukan kesadaran dari dalam diri sendiri, motivasi internal, dan diharapkan ya tadi sebagai guru yang digunakan itu murid-murid kita murid-murid kita pun bisa melaksanakan semua perilaku mereka berdasarkan dari dalam diri sendiri, kesadaran internalnya ya, bukan karena ben orang di sana ini India maka dia kasih ben orang di iya, kalau itu masih bersifat eksternal iya, yang biar di sini ada biar apa namanya tidak gitu ya, itu masih eksternal ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kesadaran dari dalam diri sendiri internal itu yang tadi disampaikan Bu Yayu sudah bagus sekali. Ya, di sini kami sudah mempelajari di modul 1.4 itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biar dapat penghargaan, biar dapat silver queen dari Bu Indah, ya. Ya, itu berarti motivasi. 2 motivasi itu ada motivasi eksternal, ya Bapak Ibu ya. Nah, sementara yang ketiga itu adalah motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini atau yang Bapak Ibu yakini. Atau dengan kaum murid-murid juga mereka bisa menjadi diri mereka sendiri dengan keyakinan yang mereka percayai. Itu adalah motivasi internal dari dalam diri sendiri. Nah, inilah yang ingin kita tumbuhkan di dalam diri murid-murid kita. Motivasi internal yang ketiga. Oke, selanjutnya Bu Ain. Nah, selanjutnya itu adalah ada disiplin positif tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu guru sudah melaksanakan ya, keyakinan kelas di setiap kelas yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Saya yakin ini saya pernah tahu ini Bu Ninda pengalaman membuat keyakinan kelas bagaimana ya Bu Ninda? Iya, keyakinan kelas yang pernah Bu Ninda sampaikan di kelas bisa disampaikan barangkali di sini Bu. Kita berbagi ya, bukan saya menggurui, bukan kita nama saya lebih pintar, tapi kita berbagi sama-sama. Saya monggo Bu Ninda. Kelas dengan kelas yang saya ambil jadi wali kelas sama keyakinan di kelas yang mau saya ambil. Nah, kalau tahun ini karena saya tidak jadi wali kelas, kemarin saya bikin keyakinan kelas. Salah satunya itu yang pertama membiasakan ketika pagi sholat duha dan ada pagi inspirasi. Yang kemudian ada peraturan lain kesepakatan bersama di mana kalau anak terlambat dengan toleransi waktu 15 menit, jika terlambat dia harus menyapu ruang kelas, sedangkan gurunya membawa permen untuk satu kelas. Bagi anak yang mengumpulkan buku terlambat, anak tersebut harus membersihkan lab ketika akhir kegiatan praktikum. Jika on time ada poin plus bagi anak yang mengumpulkan disiplin. Selebihnya yang lainnya. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Ninda. Terima kasih Bu Ninda. Ya, apa yang dilakukan Bu Ninda tentunya bermaksud untuk menumbuhkan kesadaran internal dari dalam diri murid tersebut ya, tentang adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat itu tujuannya adalah tadi menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya Bu.
dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, di sini seperti saya sendiri juga sudah melakukan keyakinan kelas di kelas yang saya ampu, yaitu yang di kelas 1141 dan 1142, tapi di PPT ini yang saya tampilkan salah satu ini 1141. Ya. Pertama, siswa menuliskan ide-ide tentang apa yang merasa dirinya untuk nyaman belajar bersama saya di kelas tersebut. Kemudian saya rangkum atau saya kumpulkan menjadi suatu pernyataan positif, ya, pernyataan positif yang tadi ditulis oleh ide-idenya yang dari siswa tersebut. Ya, pernyataan positif misal tadi tidak boleh mencoret-coret tembok. Kami kita buat kesepakatan kelas dengan pernyataan positifnya. Apa sih berarti pernyataan positifnya? Dengan kata menghilangkan kata tidak, berarti harus melakukan menjaga kebersihan, gitu benar ya? Iya. Apa sih ya? Itu yang disepakati oleh semua warga kelas. Dengan menjaga kebersihan seperti itu. Kemudian tidak boleh terlambat mengumpulkan buku. Nah, menghilangkan kata tidak itu apa? Itu yang harus menjadi kalimat positif. Jadi tepat waktu mengumpulkan buku seperti itu atau mengumpulkan tugas. Nah, dari kalimat-kalimat positif itu nanti kita rangkum lagi menjadi nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan universal yang kita yakini bersama. Nah, seperti itu. Di sini contohnya ada bertanggung jawab, saling menghargai. Nah, tadi kayak ada tidak boleh ngomong kasar, Bu, tidak boleh berkata kotor. Nah, itu berarti kita rangkum menjadi nilai kebajikannya saling menghargai. Seperti itu ya. Itu yang saya lakukan di kelas 1141 tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Selanjutnya, iya. Ini, oke Bu Bapak, untuk 3 poin disiplin positif sudah saya sampaikan. Nah, sebelum kita menginjak ke berikutnya, ini ada ice breaking. Sebutkan warnanya Bapak Ibu. Yang ini apa Bapak Ibu? Yang ini? Yang ini? Benar semua ya. Kok nggak ada yang jawab ini merah, ini hijau, ini kuning ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Jadi Bapak Ibu masih fokus ya, nggak ngantuk ya. Oke, saya bilang ini warnanya bahwa dari situ tulisannya merah, Bapak Ibu menyebutkan hitam loh. Karena di sini warnanya yang disuruh menyebutkan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya untuk 3 poin disiplin positif. Untuk selanjutnya yang poin keempat dengan sampai ke-6 disampaikan oleh rekan saya Bu Aimatul Husna. Mohon maaf apabila ada salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit lagi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati ya, selaku para SMK di Kota Pekalongan. Bapak Ibu semua masih semangat ya? Ngantuk tapi kelihatannya tetap semangat karena tadi terbukti pada saat ice breaking tadi tidak ada yang salah. Di sini saya Pak Imatul Husna, tentunya tidak asing untuk Bapak Ibu sekalian. Siapa ya? Perkenalan dari saya itu mungkin yang perlu diketahui bahwa saya itu masuk di CGP Angkatan 11. Ya, berkali-kali mencoba tapi alhamdulillah di sini saya saat ini sudah berdiri. CGP Angkatan 11. Kalau tadi dari Bu Ayu sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan beberapa disiplin positif dan juga bagaimana nilai kebajikan yang ada, bagaimana membuat keyakinan kelas dan sekolah,
Maka di sini saya ingin menyampaikan apa sih yang menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam hal ini tentunya Bapak Ibu perlu diketahui bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki kebutuhan dasar. Kalau kita berbicara kebutuhan dasar, bayangan Bapak Ibu seperti apa? Kira-kira bayangan Pak Sarito apa? Ketika kita berbicara kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa? Pak? Sandal. Sandal, pangan, papan ya. Kalau Bu Adin apa Bu? Oh, sama ya. Kalau Pak Isu sendiri apa Pak? Pak Moko gimana Pak? Kebutuhan dasar manusia yang terlintas apa kira-kira? Asik kan? Apa lagi Pak? Ingin disayangi, apalagi Pak Moko pingin ada kebebasan nggak? Ada kebebasan pingin nggak? Pengen bebas apa? Bebas tanpa ada aturan. Ada keinginan untuk kebebasan mungkin, tidak hanya rasa ingin dimengerti, ada nggak? Kebutuhan itu ada nggak maksudnya? Oh pasti akan dibatasi. Baik, Bapak Ibu, ternyata ketika kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, mungkin dari persepsi Bapak Ibu semua memang sandang, pangan, papan. Tapi berbeda ketika kita berbicara dalam modul 1.4. Jadi anak-anak kita sebagai murid itu ternyata juga memiliki kebutuhan dasar sebagaimana layaknya dia juga manusia, Bapak Ibu. Maka kita bisa melihat di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi akhirnya anak-anak ini berperilaku yang mungkin mencari perhatian, mencari kasih sayang dan sebagainya. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini sebagaimana yang ada yang sudah kita pelajari itu diantaranya di sini ada yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang dimaksud seperti apa? Bapak Ibu kira-kira? Bu Rahayu mungkin. Makan gitu ya. Kalau kemudian bagaimana bertahan hidup, 5 kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau menurut pandangan Budian ini sebenarnya merefresh saja ya Budian. Mohon maaf untuk Pak Isun juga ini merefresh saja. Bagaimana Bu? 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya setiap orang bakal berusaha sekuat tenaga gitu ya Bu. Ya. Supaya dia bisa bertahan hidup, yaitu makan. Oh makan. Kemudian shelter, tempat tinggal. Tempat tinggal. Kemudian apa lagi ya? Dengan kerja. Dengan bekerja. Kalau Pak Isun gimana Pak? Yang berhubungan dengan pesan produk. Oh, berhubungan dengan tadi juga sama ya, makan dan makan ya. Makan. Agak sulit. Ya berarti urusan perut ini yang terutama gitu ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah saya data saling diterima sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Moko luar biasa sekali. Mereka butuh disayangi, butuh dicintai dengan kita memperhatikan mereka, kita mendekati mereka, menanyakan sebenarnya kok kamu seperti ini kenapa Mas, kamu seperti ini kenapa Mbak, ada hal yang mau disampaikan. Ini mereka sudah tumbuh rasa sayang dan rasa cinta yang diberikan kita kepada mereka itu mereka sangat sangat bahagia, sangat senang. Oh Bapak guruku kok ternyata baik, penuh cinta, penuh kasih. Kemudian yang selanjutnya penguasaan. Bapak Ibu, penguasaan yang dimaksud di sini adalah mereka sebagai sosok seorang siswa itu akan tidak senang kalau kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu senantiasa tidak memberi peluang bagi anak, karena pada dasarnya
kembali. Jadi ketika kita mengajar, sebenarnya kita lebih banyak sharing dengan mereka jauh lebih senang. Karena sebenarnya anak-anak itu mampu tahu materi yang kita sajikan seperti apa. Saat ini pun ada hal-hal yang mungkin kita bisa browsing, istilahnya seperti itu. Jadi kita lebih bisa menghargai ketika kita mencoba untuk memancing penguasaan yang dimiliki oleh mereka. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, tadi disampaikan kalau mungkin Bapak Ibu di sini membutuhkan kebebasan tanpa terkendali, saya kira tidak mungkin. Jelas ada yang namanya peraturan. Tapi untuk anak-anak kita ternyata kebebasan ini sangat dibutuhkan. Tentunya karena kita bicara tentang budaya positif, kebebasan yang diinginkan itu ya berbau yang positif. Artinya tidak bebas tanpa aturan. Jadi tetap kita punya aturan, tetapi ada hal-hal yang mungkin bisa kita kondisikan sehingga anak-anak ini tidak merasa terkekang. Kok ini itu kayak gini nggak boleh. Jadi sama dengan Bapak Ibu ketika mendidik putra putrinya. Mau seperti ini Bu, aku mau naik tangga yang tinggi ya. Kira-kira kalau bisa kita jawabannya gimana? Kalau ada anaknya yang bilang seperti itu bisa kita, orang oleh. Nah ini orang oleh. Nah inilah padahal jiwa anak itu merasa orang olehan seperti itu, ya. Sama dengan ketika kita terapkan di sekolah. Mau seperti ini, mau seperti ini, itu tidak diperbolehkan. Itu akan merasa protes. Kenapa sih saya juga sebagai manusia loh, kok nggak bisa diberikan kesempatan untuk seperti ini? Maka memang kalau kita berbicara kebijakan yang kita saat ini diterapkan di SMK 4, terjadi satu hal yang memang kita perlu introspeksi. Kita ya, termasuk saya di sini, kita perlu introspeksi. Sedangkan kita memberikan kebebasan anak untuk berekspresi, untuk berkreasi jauh lebih baik lagi. Karena ketika kita memberikan kebebasan untuk mereka berkreasi dan kita memkondisikan, ternyata hasilnya kadang-kadang masih anak-anak ternyata bisa. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Dalam proses pembelajaran, biasanya saat ini itu adalah kita diminta untuk menjadi guru yang menyenangkan. Menyenangkan yang di sini bukan berarti kita memberikan jajan yang banyak atau hal-hal yang lain ya, tetapi di sini adalah kita ketika memberikan satu hal penghargaan saja, penghargaan sedikit dari apa yang mereka lakukan, itu adalah satu kesenangan bagi mereka. Termasuk kita memberi apresiasi, terima kasih. Ini mereka juga akan merasa dihargai dan mereka akan merasa senang. Tidak hanya itu saja, termasuk kesenangan yang dimaksud di sini adalah ketika seorang guru dalam pembelajaran berinovasi di kelas sehingga anak tidak merasa jenuh atau bosan. Yang selanjutnya, next. Ini Bapak Ibu, studi kasus. Kita mencoba untuk menangani yang berkaitan dengan studi kasus ini. Salah seorang guru yang bernama Ibu Zulaiha, dia wali kelas 10. Sedang dulu menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa malahi, tapi yang dibalahi itu makan siang. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti yang dialami Bu Zulaiha, apa yang kira-kira akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Coba saya ingin tahu ya untuk ini Bu Zati mungkin ya. Kira-kira apa Bu Zati yang akan dilakukan kalau Bu Zati berperan sebagai Ibu Zulaiha? Jadi Tommy itu seorang murid yang selalu malahi temannya, terutama adalah malahi makanannya. Malahi kalau bahasa tempat kita ya, malahi. Nah, meminta bekal makan siang dengan paksa. Kira-kira kalau Bu Zati posisinya di Bu Zulaiha, apa yang akan dilakukan Bu?
Ya, berarti konfirmasi, kemudian melakukan pembinaan ya. Kalau seandainya kamu sendiri seperti itu kan bagaimana perumpamaan gitu ya, Bu ya. Ini yang akan dilakukan sebagai Ibu Zulaiha. Baik, sekarang kita lihat dulu yang dilakukan Bu Zulaiha ataupun alasan Tommy dulu. Yang pertama kita cari tahu dulu alasan Tommy. Kenapa Tommy kok sampai marahi? Ternyata ini Bapak Ibu alasannya. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak pernah membawakannya bekal. Ya. Makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi bertahan hidup sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ibu makan ini tidak terpenuhi, sehingga berulah Tommy ini yaitu tadi berebut makanan dengan paksa. Kemudian alasan Tommy yang kedua itu adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Iya, ketika temannya melaporkan tindakannya itu, dia merasa ada suatu hal yang mungkin orang tuanya akhirnya juga menjadi memperhatikan dia, untuk perhatian, untuk kasih sayang. Terus yang selanjutnya ini akhirnya kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi, rasa kasih dan rasa diterima ini muncul oleh Tommy. Saya hanya ingin diperhatikan sama orang tua, ini muncul. Selanjutnya alasan Tommy yang ketiga, sebagaimana tadi 5 dasar kebutuhan manusia yang saya sampaikan, yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini adalah kekuasaan. Yang selanjutnya adalah alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, yaitu kebebasan. Yang selanjutnya lagi alasan yang kelima, di sini karena ia melakukannya karena iseng, ya, seneng dia kalau kerja nih. Itu. Terus yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia tadi sudah saya sampaikan. Kita masuk lanjut aja ya Bapak Ibu. Karena mungkin waktu terus berjalan sehingga kita lanjut aja posisi kontrol restitusi. Kita berada di mana ya Ibu Bapak? Saat kita menjadi posisi kontrol restitusi itu kita berada di mana? Sampun Bu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pelajaran materi yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kita itu sebagai guru itu di mana? Apakah guru sebagai penghukum, apakah guru sebagai pembuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, guru sebagai penghukum itu seperti apa? Ya senantiasa memberikan hukuman kepada anak-anak. Ya, Bapak Ibu sudah tahu sendiri bagaimana guru sebagai penghukum. Kemudian yang selanjutnya membuat merasa bersalah. Kalau seperti ini itu, nanti ibu itu ditegur sama kepala sekolah, itu bahasa kita seperti itu. Akhirnya anak merasa bersalah. Yo, kelasnya Bu Aim akhirnya nanti ditegur kepala sekolah. Yang selanjutnya guru sebagai teman. Nah, ini guru sebagai teman itu akan mendekati ketika anak punya masalah ataupun pelanggaran, itu akan mendekati sebagaimana selayaknya kita sebagai teman. Jadi ada ngobrol-ngobrol santai itu sebagai seperti itu. Kemudian sebagai pemantau ini hanya mengawasi aja, kita memantau aja perkembangannya seperti apa ya. Kemudian yang selanjutnya sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, nanti di sini ada beberapa hal yang kita petakan. Seperti apa sih posisi kontrol kita yang sebenarnya yang baik, yang bagus. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ya. Motivasi guru berbuat, guru berkata. Nah ini guru berbuat seperti apa? Penghukum itu menggandeng, menunjuk nih, itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah berceramah dengan tadi yang sudah sang ibu kecewa seharusnya dan sebagainya ini ya. Kemudian yang selanjutnya identitas berhasil atau sukses. Jadi posisi kontrol kita gagal ketika kita berada di posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu posisi kita gagal sebagai guru dalam 5 posisi kontrol. Kemudian yang selanjutnya identitas kita berhasil dari kontrol dari luar apabila kita mengharapkan imbalan akan ketika pada orang lain itu dengan posisi kita sebagai teman atau pemantau. Yang selanjutnya adalah kita
akan bisa berhasil atau sukses dalam mengontrol diri kita apabila posisi kita itu adalah menghargai diri sendiri dengan mengambil posisi sebagai manajer, yaitu langkahnya kita otomatis akan mengajukan pertanyaan, kamu terlambat kenapa? Kemudian yang selanjutnya apa yang kita yakini itu disampaikan kepada anak. Sebabnya kita cari tahu dulu kenapa kok terlambat. Kita mendengarkan. Terus yang selanjutnya kita komunikasi lagi. Hal yang semacam ini menurut kamu baik atau tidak? Ya. Kemudian apakah kamu sudah tahu bahwa kita sebenarnya punya peraturan? Ini memang langkah seperti ini susah Bu, Pak, ya karena sudah kita kebiasaan gitu, tapi yang sedikit demi sedikit nanti kita berupaya mencoba. Terus yang selanjutnya adalah baru. Nah, posisi kontrol di sini tadi saya sampaikan kelima, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ini yang lebih baik, ya. Terus yang selanjutnya posisi kontrol restitusi sebagai manajer ini diharapkan guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, solusinya bagaimana kalau kamu sering terlambat terus, ya. Terus yang selanjutnya Bu Ayu, posisi kontrol restitusi selain sebagai manajer mengasuh dan restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lanjut Bu. Nah, ini loh Bu, yang terakhir mungkin ya Bu Ayu ya. Ini yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada beberapa tahapan. Mungkin yang sudah subscribe di YouTube saya, prosesnya itu sudah tahu seperti itu. Tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi semua yang ada dalam yang saya buat pada saat tugas demonstrasi kontekstual itu sudah mencakup ini Bapak Ibu. Tahapan dalam segitiga restitusi, menstabilitaskan identitas itu seperti apa? Ya, kita ketika anak kita panggil, ketika anak kita atasi permasalahan, kita menanyakan, tahu nggak Mbak? Kan tanyakan yang pertama kabarnya dulu. Apa kabarnya? Nggak sakitan? Nggak sakitan tahu kalau saya panggil ke sini? Oh nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Jadi kita seperti itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah bisa kita kalau tidak tahu kira-kira apa yang sudah bisa kita lakukan di kelas, ada nggak misalnya? Ya Bu, saya berguna saat pelajaran sejarah misalnya. Nah, kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kalau seperti itu, ketika di kelas kalian bergurau, baik atau tidak, ini validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan yang terakhir tentang keyakinan. Mbak Sabina masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nih ya, ini adalah kaitannya dengan menanyakan keyakinan. Ini proses dalam tahapan segitiga restitusi. Yang selanjutnya next ini ya, proses-prosesnya sudah saya jelaskan tadi. Next aja ya. Stabilitas identitas, kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini ya, ini sudah ada juga tadi sudah saya sampaikan sekilas. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan, yaitu yang sudah disepakati dalam kelas. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, itu nilai-nilai yang telah kita sepakati. Bapak Ibu, ketika berbicara nilai-nilai kebaikan itu termasuk diantaranya nilai universal itu ya 6 karakter P5 itu. Tapi ada nggak nilai yang lainnya dari kebajikan? Ada, saling menghormati, saling menghargai, bertanggung jawab, itu adalah nilai-nilai kebaikan yang selain dari kebaikan yang universal. Yang selanjutnya Bapak Ibu, oke. Ini Bapak Ibu, mungkin tadi disiplin positif, motivasi perilaku dan keyakinan
kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi itu sudah tersampaikan semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya sendiri. Mohon maaf sudah meminta Bapak Ibu waktunya, dan mungkin ini dari kami cukup sekian yang saya sampaikan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu atau masyarakat berkehadirannya dan dukungannya untuk pemenuhan tugas kami sebagai aksi nyata. Mudah-mudahan secepatnya Bapak Ibu yang belum terpilih segera menyusul.